Bismillahirrahmanirrahim. Iradah. Iya, iradah adalah sifatun, dia sifat. Kalau ditanya apa itu sifat? Sifat yang berdiri pada zat. Apa itu zat? Zat yang berdiri sifat di atasnya. Kita nih, zat berdiri sifat di atas kita. Ada tinggi, ada rendah, ada cantik, ada jelek, ada hitam, ada putih, itu namanya sifat. Nah, kitanya namanya zat. Jadi as-sifat maqamat ala zat. Kalau az-zat maqamat alaihi as-sifatu. Jadi zat yang berdiri di atasnya oleh si sifat. Sifat yang berdiri di atas zat. Paham enggak nih? Sifat dia berdiri di atas zat. Kalau ditanya apa itu zat? Zat yang memiliki sifat. Yang sifat ada padanya. Nah, sifat iradah itu sifat ma'ani. Ya, ini nggak perlu tuangin panjang-panjang deh, ya dalam-dalam, ya. Karena emang itu juga nggak bakalan paham juga ntar. Ya. Ma'ani apaan? Sifat ma'ani itu sifat maujudah, sifatnya ada. Lauku sifat al-ghata la ra'aina. Kalau kita dibukain hijab, kita bisa lihat tuh. Allah sama iradahnya beda. Allah ada, iradahnya ada. Kalau kita nih, kita sama sifat sama zat kita nggak bisa dipisah. Gitu ya. Ente bay, pisah antara ente sama laki, bisa gak? Gak bisa. Pisah antara kita dengan tinggi kita, dengan rendah kita, dengan hitam kita, dengan putih kita, gak bisa. Namanya infikaku zat anis sifat. Terpisahnya zat dari sifat tuh gak mungkin. Kalau Allah, lauku sifat anal kita la ra'aina. Kalau dibukain hijab, kita bisa lihat Allah, kita bisa lihat samanya, basonnya, iradahnya, kudrahnya, itu kita bisa lihat. Walam tu'gal hada. Nggak bisa kita pikirin, maka nggak usah mikir-mikir jauh-jauh deh. Ya. Allah maha berkehendak. Cukup. Gitu ya. Dia sifat yang qadimah, tidak ada awal. Yang qaimah berdiri bizatihi dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya nih iradah? Yang penting. Iradah berfungsi yukhassisu bihal mungkin. Memberikan bentuk khusus bagi beberapa yang mungkin. Anda mau tanya ente, Allah adain ente gak? Dari gak ada menjadi ada. Itu kudroh. Nah, mungkinnya nih, kemungkinan ente bisa masuk ke dunia di mana? Kapan? Gimana? Kaya miskin? Laki perempuan? Ditanya pertama, di mana? Apa di Indonesia, apa di Amerika, apa di mana? Itu namanya bentuk mungkinat. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin, mungkin, mungkin nggak laki perempuan, mungkin, mungkin nggak tinggi besar kecil hitam putih merah, mungkin nggak, mungkin nggak kaya miskin jabat nggak jadi apa-apa meninggalnya muda meninggalnya tua, mungkin nggak? Ada huwa iradah. Dari nggak ada menjadi ada kudrah. Tapi adanya bagaimana? Itu iradah. Terima nggak terima, udah. Nggak ngepek sama ente. Ente mau terima ke keadaan ente nggak terima ke keadaan ente percuma. Kenapa? Idza arada syai'an yaqula lahu kun. Kalau dia pengen, udah jadi. Yang terjadi sama kita nih iradah Allah. Ya, Allah taruh kita di sini, dulu di sini, dulu di sini, sekarang di sini, begitu gak? Allah taruh kita di depan ada orang tua kita ada yang duluan meninggal, ada yang masih ada yang anaknya duluan meninggal. Itu iradah Allah. Lo redok ke, lo kagak ke, itu urusan ente. Gitu ya. Kita nih bagaikan mayit di depan yang mandiin, selesai. Ya, mau Tuhan kayak apa, mau dibikin apa, nggak akan pernah ada yang ya bisa. Wah, ini nggak sesuai nih, nggak. Bismillah. Walhamdulillah wal khair wasal bimasyiatillah. Kan ada relatif. Bismillah walhamdulillah wal khair wasal bimasyiatillah. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, baik kek buruk kek keinginan Allah. Ya. Keinginannya yang maha tahu apa yang terbaik buat kita.
Cuman kitanya yang nggak tahu apa yang baik buat kita. Kita udah suuzon duluan sama Tuhan. Ya. Padahal belum tentu yang terjadi sama kita ini hal yang buruk. Mungkin sesuatu yang baik, yang sesuatu saat nanti Allah akan bentukkan sama kita. Baru kita bersyukur suatu saat nanti. Tapi kita nggak tahu karena kita emang orang jahil. Yang Allah nggak kasih keilmuan, kebongkar semua bagaimana rahasianya Allah. Cuman yang jelek sama kita adalah suuzon. Jelek sangka. Makanya Habib Ali bin Muhammad Habsyi bilang, Innali zununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Ya Rabb, aneh cuman punya sangkaan baik. Itulah cara aneh, sarana aneh bisa sampai ke ente. Fala tukhayyibna. Jangan ente hampakan. Itu aulia-aulia tuh cuman punya sangkaan baik. Amal nggak nyampe. Gitu. Amal kita bisa nyampe enggak? Ente bisa sampai ke surga dengan amal ente? Enggak. Ente bisa sampai kepada redha Allah dengan sangkaan baik kita. Ya, sakit nih. Allah ampunin nih dosa. Allah angkat nih derajat. Wah, enggak enak nih. Dikit lagi enak nih kata ulama. Kalau ente kena musibah maka bacalah di dada kita, fa inna ma'al usri adallah lil usril wahid yusrain. Allah siapkan satu susah, dua mudahmu. Enggak ketemu ente. Dua kemudahan kalau enggak mau ketemu satu susah mah. Tak ketemu. Tapi kita akhirnya jadi sangkaan jelek duluan ketika dapat musibah. Gitu ya. Akhirnya diharamkan tuh dua kemudahan. Kenapa? Karena kita yang sangka. Ana inda zonni abdi bi. Saya mah bagaimana ente sangka? Ente sangka baik anda kasih baik, ente sangka buruk anda kasih buruk. Ya. Jadi biba di maya yajuz alih. Mungkin yang boleh buat dia. Gitu ya. Kemungkinan yang mungkin enggak di Jakarta. Mungkin enggak di Surabaya. Banyak. Gitu ya. Nah, kemungkinan itu akhirnya Allah berikan bentuk khusus. Bahwa subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala lahu. Hak buat dia. Enggak bisa dikutak-katik. An yatasarrafa fil qaun hasba masyiatih wa iradatih wa hikmatih. Dia bisa mendayagunakan ya alam semesta sesuai keinginannya, sesuai ya maunya, sesuai hikmahnya. Asa antuhibbu syai' wa huwa syarr lakum. Asa antakrahu syai' wa huwa khair lakum. Boleh jadi yang ente suka ini sebenarnya masalah ntar buat ente. Boleh jadi yang ente benci hari ini bakalan jadi hal yang paling bahagia buat ente. Itu Allah mau naro apa aja bebas. Kenapa? Wal khaliq ya. Fa'al lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang dia kehendakin. Fa'al lima yurid ya. Fayaj'alu hada tawilan aw qasiran. Maka Allah menjadikan ini makhluk ada yang panjang, ada yang pendek. Aw hasanan au qabihan, ada yang bagus, ada yang buruk. Au aliman, au jahilan, ada yang alim, ada yang jahil. Fi hadal makan, au fi ghairihi, di tempat ini atau bukan di tempat ini. Losi, kita juga nyalain orang. Losi, ya emang Allah udah pengen begitu, ya, nggak ada salah dia. Nih, ane kisahin. Al-Imam Ghazali pernah bilang satu kalimat yang dipakai oleh semua para ulama-ulama tasawuf kita. Laisa minal imkan abda mimmakan. Sesuatu yang mungkin itu bukanlah sesuatu yang baru, yang berubah dari apa yang Allah inginkan di zaman azali. Nih, mungkin nih kalau lu kerjanya wah begini. Kalau begini nih, ntar begini nih. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Ada kisah seorang ulama lagi jalan dengan keluarganya, dengan rombongan keluarga besarnya, tiba-tiba ada seorang yang membegal, dibunuh semua anak istrinya depan mata dia. Dia bergerak juga kagak. Diam aja. Anak bininya dimatiin depan matanya, dia diam nggak bergerak. Nih kisah dikisahin sama Kiai Haji Saifuddin Amsil almarhum. Pasti tanya, Kiai, Beb atau ulama, guru, kenapa nggak bergerak sih?
Depan mata ente semua dimatiin, anak bini ente nggak bergerak. Apa jawabannya? Laisa minal imkan abda mimma kan. Ente kan pasti bilang mungkin. Gitu. Mungkin nih kalau ente bantuin atu aja, mungkin salah satunya bisa berhasil, nggak dibunuh. Mungkin nggak? Mungkin semuanya selamat. Mungkin nggak? Mungkin ente juga mati. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi barang mungkin bukan sesuatu yang terjadi hari ini. Udah diciptain dari dulu. Gue bergerak juga nggak bakalan berubah apa-apa. Gue nggak bergerak juga nggak apa-apa. Cuman kan kita itu takutnya nyesel doang. Kalau kata Betawi kan, lo bawa dah ke dokter dah, minimal lo obatin dah, ntar lo nyesel, gitu gak? Minimal lo udah usaha, gitu kan? Kalau kita kan bahasanya begitu. Tapi kalau orang-orang tasawuf nggak bakal ngerubah apa-apa, gitu ya? Ente mau kasih obat umurnya jadi panjang, ente nggak kasih obat umurnya jadi pendek, hah? Ente mau terus umurnya jadi panjang itu enggak ngerubah apa-apa. Ya. Kenapa? Karena memang sudah ditetapkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik juga enggak bakalan berubah. Ente capek nih. Lu kalau capek nih gaji lu gede kali. Terus capek gaji gede. Hah? Terus enggak capek jadi miskin gitu. Enggak, emang Allah tetepin hari ini itu segini. Gitu. Yang ente pikirin adalah kita cuma sekedar minta. Gitu ya. Karena minta kan merupakan takdir. Paham nggak? Minta takdir bukan? Katanya gini, dalam hadis. Ada orang nanya Mu'alim Syafi'i Hadani. Mu'alim, emang doa bisa merubah takdir? Gitu kan? Kan ada hadis. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali orang nanya sama Syafi'i Hadami, emang doa bisa ngerubah takdir? Kata Mu'alim, ente doa aja udah takdir. Paham gak? Ente doa nih, kan ente sebelum ya ketetapan Allah datang, ente udah doa belum? Ente doa aja udah takdir. Ada orang yang belum sempat doa, takdir duluan. Gitu gak? Doa bisa merubah takdir, emang Nabi yang bilang, dan itu pasti. Cuman jangan nanya, apa iya bisa merubah takdir? Ya, kenapa? Yamhullahu ma yasa wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah bisa hapus yang Allah mau, Allah bisa tetepin yang Allah mau. Karena catatannya semuanya dari Allah. Ya, nah, makanya apa yang jadi manfaat buat kita belajar iradah, kita serahin diri kita sama Allah. Aratu wa aradallah. Ane pengen, tapi Allah pengen. Makanya kita serahin kepada Allah. Nah, terakhir, orang yang bahagia adalah wa min alamati sa'adatil mar'i fi'luhul istikharah. Di antara tanda orang bahagia adalah orang yang mau istikharah. Wa min alamati saqawatil mar'i tarkuhul istikharah. Orang yang tandanya sengsara adalah orang yang enggak mau istikharah. Kenapa? Ente tahu enggak yang Allah pengen nanti? Gitu ya? Ente tahu enggak yang besok Allah pengen sama kita? Kita pengen nih. Kita minta saran sama Tuhan. Cakep enggak? Ente nih, orang alim, orang pintar, minta saran sama guru ente, sama aneh misalnya. Maaf Ustaz, aneh minta saran boleh gak? Kira-kira aneh kira gak? Hah? Wah, sopan nih anak, gitu ya? Mau minta saran, gitu gak? Belum tentu saran aneh ente pakai, gak apa-apa. Tapi ente sudah menghormati, begitu gak? Ya Allah juga begitu. Allah suka kalau ente minta saran. Ente mau ngapain aja, mau keluar rumah, masuk rumah, pernah gak minta saran sama Tuhan? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya, fa innaka taqdir wa la aqdir wa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri ajlihi zahira batini faqdurhu li yassirhu li barik li fi. Tuhan, ane minta pilihin.
Ane minta takdirin. Kalau ente tahu nih baik, tolong takdirin, gampangin, mudahin. Kalau ini buruk, jauhin ane dari dia. Jauhin dia dari ane. Begitu gak? Pasrah. Ya. Kita maunya bagaimana kehendak Allah. Kata Habib Syekh Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki bilang, man fa'alal istikharah la yataharrak wa la yaskunu illa bi iradatillah. Dia tidak bergerak, dia tidak diam, kecuali Allah akan berikan keinginannya dia sesuai dengan keinginan Allah. Ya. La yataharrak wa la yaskun illa bi iradatillah. Dia tidak bergerak, dia tidak diam, kecuali dengan keinginan Allah yang terbaik buat dirinya. Ya, masalah nih, ini tanya. Hari ini nih, ingat-ingat. Kira-kira ente pernah istikharah kapan ya? Tanya dah. Ya. Jadi kalau ulama tidak pernah ninggalin istikharah sehari sekali, ane mau tanya sama ente. Ente tahu istikharah? Tahu. Kira-kira istikharah ente yang terakhir kapan ya? Kayaknya mau kawin. Mau kerja kayaknya. Ya. Mau usaha kayaknya. Udah lama banget. Ya. Padahal apa yang kira-kira ente perlu dalam pilihan sama Allah? Sekarang saya mau tanya. Kira-kira ente butuh apa saran dari Tuhan? Kapan? Kapan ente butuh saran dari Tuhan? Kapan? Tiap hari. Tiap saat. Tiap menit. Ente butuh saran dari Tuhan. Ya, kalau kata MH Ainun Najib tuh di bukunya, MH pernah ngomong, ente kalau masuk warteg pernah gak istikharah? MH pakai ngomong gitu. Ente kalau masuk warteg pernah gak istikharah? Warteg baik gak buat ente? Apa hari ini baik, apa besok kan baru buruk? Kan gak tahu. Gitu ya? Ente mau jalan kemana nih? Iya biasa lah, rutinitas kantor, rutinitas. Ente pikir nih hari bagus gak? Kan kalau tambah istikharah lebih bagus. Begitu gak? Kalau emang ditambahin istikharah, kalau emang gak bagus kan dikasih tanda. Ya, kenapa kita sial mulu? Yang gak ada istikharahnya. Ya, ngelak songong nih. Gak disarani, minta saran kayak apa kayak. Ya, sok tahu. Ya kan gitu. Akhirnya orang tua kesel. Tuh orang tua aja kesel. Apalagi Allah. Mudah-mudahan Allah. Al-Fatihah. Ya doa. Allah berikan tatmainul qulub. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.